berjihad di jalan Allah dengan cara-cara yang diajarkan oleh Allah dan dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berjihad bukan menyakiti orang, berjihad bukan merusak fasilitas, tetapi berjihad menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudaraku kaum muslimin yang diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala, puji dan syukur senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat dan nikmatnya. Alhamdulillah, sampai saat ini kita masih diberikan kekuatan dan kesempatan untuk terus membina diri menjadi pribadi-pribadi yang lebih taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kesempatan dan kekuatan yang masih Allah berikan kepada kita, kita mampu memaksimalkannya dengan sebaik-baiknya. Sholawat seiring salam semoga tetap dilimpahkan pada hambanya yang mulia Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada sahabat-sahabatnya, pada seluruh umatnya. Mudah-mudahan kita akan termasuk umat beliau yang mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil akhir. Saudaraku kaum muslimin, sejenak kita melihat apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah At-Taubah ayat 41. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Infiru hifafaw wa thiqalaw wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillahi dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Berangkatlah baik dalam keadaan ringan atau dalam keadaan merasa berat, dan berjihadlah di jalan Allah baik dengan harta dan jiwamu. Yang demikian itu adalah lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahui. Ayat ini merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang-orang yang di hatinya ada iman untuk terus berjuang, berjihad di jalan Allah. Bagi mereka yang memiliki harta, berjuanglah dengan harta. Bagi mereka yang memiliki kekuatan, berjuanglah dengan kekuatan untuk menegakkan agama Allah. Siapapun yang merasa dan mengaku dirinya sebagai orang-orang yang beriman, ia harus terus berjihad, berjuang untuk menegakkan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi tentu saja ada hal-hal yang harus kita perhatikan. Terlebih saat ini ada di antara orang-orang yang mengatasnamakan jihad dengan sesuatu yang sesungguhnya menjadi kontraproduktif bagi dakwah Islam. Pada akhirnya sesuatu yang mulia, sesuatu yang agung, sesuatu yang sesungguhnya merupakan perintah Allah menjadi sesuatu yang menimbulkan kekhawatiran, menjadi sesuatu yang menimbulkan ketakutan karena disalah persepsikan. Tentu saja hal ini harus menjadi konsen kita, karena bagaimanapun perintah jihad itu perintah yang tidak akan pernah dicabut lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perintah yang sudah menjadi ketetapan abadi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi tentu saja
ketika kita melaksanakan perintah itu, kita pun dituntut untuk memperhatikan situasi dan kondisi, di mana ada saat-saatnya kita harus berjuang secara fisik. Ada saat-saatnya di mana kita harus berjuang melalui olah fikir. Di mana ada saatnya kita harus berjuang melalui pengorbanan, harta, waktu, dan sebagainya. Hal ini tidak boleh melahirkan sikap yang keliru dari kita sebagai kaum muslimin. Sehingga perintah yang sesungguhnya mulia, perintah yang sesungguhnya merupakan ibadah yang bernilai tertinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi sesuatu yang justru merugikan kaum muslimin sendiri karena dilakukan dengan cara yang tidak benar, dengan cara yang tidak sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlepas ada stigma yang tidak baik yang nyaris selalu dituduhkan kepada kaum muslimin. Ketika ada hal-hal yang melahirkan ketakutan, hal-hal yang melahirkan ketidaknyamanan, sering umat Islam menjadi kambing hitam atau mengalami tuduhan-tuduhan yang sebenarnya tidak proporsional, tuduhan-tuduhan yang lebih banyak menyakitkan daripada kebenarannya. Untuk itu, melalui kesempatan yang berbahagia ini, kesempatan yang sangat berharga ini, saya mengajak kepada kita semua kaum muslimin untuk terus berjuang, berjihad di jalan Allah dengan cara-cara yang diajarkan oleh Allah dan dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berjihad bukan menyakiti orang, berjihad bukan merusak fasilitas, tetapi berjihad menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang jika kalimat itu benar-benar tegak di muka bumi ini, maka muka bumi ini akan terasa nyaman, terasa tentram. Inilah barangkali makna Islam sebagai rahmatan lil alamin. Itu saja barangkali yang dapat disampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf segala kekurangannya. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk tetap istiqomah di jalannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.